Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10:16, cuaca di luar agak mendung. Hari ini kita akan ngebahas masalah korupsi. Makin gila-gilaan aja sekarang. Korupsinya ratusan triliunan skalanya. Habis kemarin itu si Harvey Muiz, sekarang Pertamina lagi. Kemarin 270 sekian triliun. Sekarang 197-an triliun. Waduh, gila. Pertamina. Dari dulu sih memang udah ketahuan ini BUMN paling basah. Yang mana karyawannya kalau udah masuk keterima di situ udah pasti bakalan sejahtera lah hidupnya. Masih juga bisa dikorupsiin. Enggak lah. No wonder lah kasus korupsi ini terjadi di zamannya si Mulyono. Sama kayak tambang itu, yang Harvey Muiz itu. Zaman Mulyono juga kan. Dulu saya ingat waktu masih SD itu ada kasus Edi Tansil. 1 triliun. Wah, itu udah wow banget itu. Orangnya kabur dari tahanan. Dibanding zaman dulu ke sekarang ya inflasi terjadi udah gila-gilaan sih ya. 1 triliun udah wow banget itu. Dolar juga masih berapa. Sekarang kondisinya inflasi udah terjadi mungkin udah 10-20 kali lipat daripada pada masa si Edi Tansil korupsi. Dan kalau dikonversikan, seandainya saja inflasi itu terjadi 20 kali lipat atau sampai 50 kali lipat lah ya. Edi Tansil itu cuma korupsi 50 triliun. Nah ini sekarang ratusan triliun. Luar biasa. Berjamaah. Ya udah pastilah uang segede gitu masa dimakan sendiri ya. Kayaknya nggak mungkin. Udah pastilah tutup mulut sana, tutup mulut sini. Kaki tangannya minimal ada belasan lah itu. Korek terus itu kasus Pertamina itu. Belum lagi yang kasus proyek tol, proyek-proyek lain itu yang sampai pengusaha pembuatan jalan ada yang katanya bunuh diri lah, ada yang udah setruk ke DPR curhat belum dibayar. Ya itu siapa lagi pelakunya? Ya Jokowi lah, si Mulyono itu. Ambisi membangun ini membangun itu, duitnya ada, mana pret dut cuy. Semuanya ngutang. Gara-gara dia ambisius banget bangun ini itu, sekarang si Prabowo keteteran, ketatin anggaran, pangkas-pangkasin anggaran. Di satu sisi pengen mewujudkan janji kampanye makan gratis, tapi di sisi lain pendanaannya cekak. Itu gara-gara ambisinya si Jokowi. Ya. Si Hasto juga ngomong keluarga Jokowi wajib diperiksa itu. Ya iyalah, indikasinya udah sangat jelas kok. Anak-anak dan mantu si Jokowi itu udah pasti terlibat lah. Ada KTBLC diterima mereka itu. Emang kita nggak mikir apa? Yang rakyat bawah dari mana sih hasil jual pisang, jual martabak bisa punya saham sampai 90 miliar itu dari mana jalan ceritanya kalau nggak jalan belakang. Ya itu selidiki juga itu komentarnya si Hasto itu. Keluarga Jokowi itu adili, jangan setebang pilih. Ya tapi susah karena masih merapat banget kan dengan kekuasaan si Fufu Fafa itu. Rakyat makin tertindas, makin merana. Ya lihat nih, mau bulan puasa orang-orang bukannya
happy kayak zaman Pak Harto dulu masih bisa happy, zaman SBY lah masih bisa happy. Giliran zaman Mulyono ini loh, daya beli makin jatuh. Lihat deh nanti bazar Ramadan, banyak yang jualan sedangkan yang pembelinya itu berkurang karena menahan-nahan pengeluaran. Yaitu efek dari efisiensi. Banyak pabrik udah mulai pecat-pecatin karyawannya kan. Mau nggak mau rakyat kecil harus berhemat sehemat-hematnya, menahan pengeluaran yang dirasa masih bisa untuk tidak dikeluarkan. Lihat aja nanti pas bulan puasa yang jualan takjil itu pasti banyak, sedangkan pembeli akhirnya apa, mau dijual buat besok pasti rasanya nggak enak. Dan kebiasaan rakyat kita itu ya, kebanyakan pedagang makanan dia lebih memilih menurunkan kualitas ketimbang menaikkan harga. Ya akhirnya ya susah juga sih ngomong gimana ya, kalau dia jualan makanan kagak laku, dijual lagi buat besok rasanya kurang enak, pembeli kapok, akhirnya dia juga yang rugi. Tapi kalau dia mau dibuang juga nggak mungkin sih, sayang juga makanan kan, takjil rata-rata model kolak, gorengan segala macam itu kalau nggak dikonsumsi hari itu ya besok rasanya udah nggak aneh, nggak jelas ya, udah aneh. Jadi para pedagang juga harus mikir untuk putar modalnya gimana ini bisa dapat kembali lah return of investmentnya. Nah itulah, kalau mau dikasihin ke orang hitungan matematisnya nggak nemu ya kan, tapi hitungan amal pahala pasti dapat, insya Allah dapat itu kalau ikhlas. Tapi ini kan untung rugi, urusannya dagang, bisnis, cari profit, cari untung kan. Itu kendalanya nanti yang akan dihadapi orang-orang yang ingin berjualan takjil. Pertama, kondisinya pasti yang jualan beramai-ramai ya, melimpah ruah yang dagang. Yang kedua, pembelinya sangat berkurang karena kondisi ekonomi seperti kayak ini. Nah, kayak sekarang ini, konsumen lebih cenderung menahan diri untuk tidak boros. Selagi bisa ditekan pengeluaran untuk makan atau buka puasa, ya pasti akan ditekan. Yang menengah makin rontok ke level bawah, yang atas mungkin masih bisa berjaya, masih bisa bertahan. Ya mudah-mudahan aja lah nggak terjadi yang namanya krisis moneter seperti zaman Pak Harto dulu. Ya, gelap memang, Indonesia gelap. Dan pejabat-pejabat masih aja menghibur diri, berhalusinasi bahwa Indonesia baik-baik saja. Hei, kalau baik-baik saja ngapain itu si Prabowo melakukan penghematan anggaran? Ya kan? Sekelas Donald Trump aja, presiden Amerika, melakukan pengetatan anggaran karena Amerika tidak baik-baik saja, faktanya memang begitu. Nah, Indonesia lebih parah lagi, dolar tuh. Berapa ribu sekarang dolar? Daya beli masyarakat jatuh sejatuh-jatuhnya. Bukan cuma Indonesia ternyata yang mengalami itu, ternyata Cina juga begitu. Dan Indonesia parahnya lagi punya hutang ke Cina. Riweh. Gara-gara korupsi merajalela, korupsi berjamaah, berdinasti naik dinasti. Inilah kondisi yang kita hadapi sekarang. Rakyat selalu jadi korban. Nah itu ajalah dulu untuk pagi menjelang siang ini. Bahasan saya kali ini terkait korupsi. Usut terus itu. Korupsi Pertamina, saya yakin lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.